Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali. Selalu saja setiap pertemuan tentu saja kita sangat syukur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja senantiasa dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal thayyibah, halal yang baik, sumbernya baik, yang didapatkan pun baik, dan senantiasa dalam setiap usaha semoga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali tentu saja di setiap pertemuan memang sengaja kami tidak memberikan satu rujukan antara pertemuan weton yang dipasangkan menjadi satuan tentang kurang dan lebihnya sebagai satu ilmu titen karena bukan ramalan. Jadi bagaimana sepanjang perjalanan hidup rumah tangga itu, bagaimana gambaran-gambarannya, kemudian realistis untuk mempersiapkan tentang menghadapi kesulitan atau justru memanage kemudahan-kemudahan di depan yang hendak berjalan. Begitu. Kemudian sekarang yang hendak kami pertemukan adalah antara Selasa Legi dengan Senin Wage. Seperti biasa, gambaran-gambaran pertemuan ini tentu saja ada kurang dan lebihnya. Seperti Selasa Legi dengan Senin Wage, kemudian Selasa Legi dengan Selasa Kliwon. Selasa Legi dengan Senin Wage. Ini secara keseluruhan memang imbang. Ada sesuatu yang sangat bagus, maksudnya, yang cukup bagus, tapi ada juga ujian yang cukup berat. Jadi, kalaupun kemudian saya sering katakan tentang ada kesulitan, kemudian solusi, yaitu syukur, sabar, sedekah, sholawat, istighfar, dan lain-lain petunjuk dalam pemahaman agama, maka harusnya ketika belum muncul kesulitan itu, kita sudah mempersiapkan diri, di mana solusi yang notabene adalah memang kebiasaan yang baik. Kenapa tidak dilakukan kepada saat tidak dalam keadaan sulit, supaya kesulitan itu sendiri sudah terhadang, seolah-olah sudah kita pagari untuk tidak menimpa diri kita. Harapannya seperti itu. Jadi pertemuan antara Selasa Legi dengan Senin Wage, Selasa 3 Legi 58, Senin 4 Wage 4, yaitu 8. Kemudian yang muncul nilai yang pertama adalah lungguh, di mana lungguh ini tentu saja duduk yang nyaman, boleh dikatakan duduk yang kajen, yang punya karisma, seolah-olah seperti itu gambarannya, karena lungguh memang biasanya bahasa halusnya itu bisa berarti bukan sekedar duduk, tapi pinarak, lungguh dalam artian tenang, nyaman. Jadi dari sisi ekonomi pun sepertinya ada kemudahan. Cuma ketika di awal yang lungguh ini masuk pada periode yang kedua adalah pegat, ini yang memang harus berhati-hati. Sebab memang di kemudahan yang awal masuk pada kesulitan pada periode yang kedua. Terus masuk lagi pada periode yang ketiga, yaitu jodoh. Terlepas daripada kemudahan di awal yang tentu saja sangatlah mudah, masuk periode yang pegat notabene gangguan kesehatan sekaligus usaha yang sulit, tapi tertunjang kemudian ketika masuk periode yang kedua adalah jodoh, di mana di sini ada kemudahan dan merupakan pasangan yang sangat ideal mestinya. Terus masuk pada periode yang keempat, kembali tiba pegat seperti periode yang kedua. Nah, kadang-kadang begini, ini yang kadang-kadang bisa diartikan sebagai petung yang menyusahkan, petung yang membuat resah. Ada sementara yang pendapat seperti itu. Pendapat saya kurang bijaksana. Justru sebenarnya menguraikan hal ini atas dasar titen-titen ini untuk mempersiapkan diri. Bagaimana kesulitan itu harus dinetralisir, bagaimana kemudian
kemudahan-kemudahan itu dimanajemen dengan cara yang baik untuk bisa menghandle atau menghadapi kesulitan itu menjadi tidaklah sangat berat. Jadi kalau Selasa Legi, kemudian Senin Wage tadi diawali dengan lungguh, kemudian ada ujian di nilai yang kedua yaitu Pegat, masuk lagi pada periode yang kedua, yang ketiga, maksud saya, kedua ini jodoh. Tentu saja jodoh ini ada kebangkitan ekonomi, meskipun dominasinya adalah pasangan yang harmonis. Tapi kembali, periode yang kedua ini terulang kepada periode yang keempat, yaitu Pegat kembali. Tapi seberat-berat cobaan seperti ini, Anda masih punya nilai di awal yang notabene 6, kemudian punya nilai di periode yang kelima adalah rezeki. Padahal ada yang ujian berat itu memang 2 kali seperti ini. Tapi nilai 6 dan nilai rezeki itu tidak ada. Itu pun bisa berjalan dengan baik. Jadi terlepas daripada ujian-ujian yang berat tadi dinetralisir dengan solusi yang selalu saya sampaikan tadi, kebaikan-kebaikan yang selalu saya sampaikan sebagai satu solusi, apalagi ini terulang kepada periode yang kelima adalah rezeki. Jadi harusnya terlepas daripada ada ujian, harusnya secara keseluruhan ini bisa terhandle, bisa terbawa, bisa tidak sangat terpengaruh kepada kemudahan-kemudahan yang Anda dapatkan di periode yang ketiga, termasuk periode yang pertama dan periode yang kelima, di mana periode yang sulit tadi harusnya tertunjang oleh kemudahan-kemudahan 3 periode itu tadi. Jadi harusnya tidaklah membuat Anda dan keluarga menjadi keberatan dalam mengarungi hidup rumah tangga. Harusnya seperti itu. Jadi pertemuan Selasa Legi, Senin Wage terlepas dari ujian 2 kali, tapi kemudahan di nilai-nilai yang 3 kali adalah nilai yang baik. Saya kira penjelasan saya untuk Selasa Legi dan Senin Wage sudah cukup. Saya harap ini tidak membuat Anda menjadi riskan, harusnya berbesar hati karena ada 3 waktu atau 3 periode yang harusnya membuat Anda berbesar hati. Kemudian saya lanjutkan untuk pertemuan berikut Selasa Legi dengan Selasa Kliwon. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya berharap subscribe. Terima kasih ada subscribe buat konten saya agar bisa berjalan. Itu tentu saya harapan saya dan sangat berterima kasih. Kemudian sekarang ini Selasa Legi dengan Selasa Kliwon. Ini kalau seperti ini, pertemuan Selasa Legi dengan Selasa Kliwon memang diawali dengan nilai Pegat. Selasa 3 Legi 5, 8, Selasa Kliwon, Selasa 3, Kliwon 8, 11. Setelah dipertemukan menjadi nilai yang pertama adalah Pegat. Di mana Pegat ini memang sebaiknya sebelum Anda menjalani ini persiapkan dengan baik untuk finansialnya agar Anda bisa menjalani hidup dengan seada-adanya, tidak lantas banyak berusaha, karena biasanya di nilai 4 ini di satu sisi kesehatan yang terganggu, tapi apa yang diusahakan biasanya mendapatkan hal-hal yang lebih menyulitkan atau rugi. Tapi ini pun yang saya sampaikan adalah bukan sebagai satu pengecilan hati untuk tidak membuat Anda pesimis, hanya mempersiapkan untuk menghadapi kemudahan-kemudahan berikut supaya Anda punya modal yang kuat. Karena di satu sisi ketika memasuki periode yang kedua adalah jodoh, di mana mulai ada keterbangkitan dari sisi ekonomi karena memang sulitnya di nilai 4 itu luar biasa biasanya. Tapi kan ini masuk pada periode yang mudah. Apalagi ketika masuk periode yang ketiga pun tetap bergerak maju, meskipun ini nilai gosip, tapi pergerakan ekonomi yang tetap bisa diperjuangkan, tidak yang selalu saya katakan kalau ada nilai 0 dan 4 nilai Pegat sangatlah sulit diperjuangkan, terlepas daripada tentu saja tidak untuk mengecilkan hati tapi mempersiapkannya. Kemudian setelah masuk pada periode ketiga yang notabene memang gosip, masuk periode yang keempat adalah nilai rezeki. Di sini diawali dari periode yang kedua yang mudah,
jodoh, gosip, kemudian masuk pada periode yang keempat ada rezeki. Ini di sini ada kebangkitan yang luar biasa. Terus ditutup atau terakhir atau periode yang kelima pun jodoh, kembali kepada seperti periode yang kedua. Maka saya katakan bahwa penyampaian-penyampaian seperti ini jangan sampai dianggap sebagai sesuatu penyampaian yang meresahkan, membuat pesimis, membuat takut, padahal harusnya penjelasan ini adalah penjelasan dan orang atau Anda yang mendapatkan penjelasan ini punya metode bagaimana menghadapi kesulitan ini menjadi lebih tidak menjadi terasa berat. Jadi kalau Selasa Legi dengan Selasa Kliwon tadi di awal dengan pegat, masuk pada jodoh, masuk kepada periode yang ketiga yaitu gosip, tapi tetap perjalanan rezeki masuk bisa diusahakan dengan baik. Apalagi masuk pada periode yang keempat adalah nyata-nyata rezeki, apapun yang Anda usahakan tetap akan menunjukkan suatu keberhasilan dari sisi finansial, dari sisi ekonomi. Di sini ada kebangkitan yang luar biasa. Kemudian setelah 8 tahun secara rata-rata berjalannya waktu, masuk pada periode yang kelima adalah nilai jodoh. Tetap ada pergerakan maju, apalagi terdorong oleh memang ikatan yang sangat kuat, di mana biasanya nilai jodoh ini memang ikatan yang kuat, apalagi ini terulang sampai 2 kali. Jadi bisa dikatakan bahwa Selasa Legi dengan Selasa Kliwon ini ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Mesinnya seperti itu. Dan itu harapan saya seperti itu. Setelah ekonomi yang baik, ikatan perjodohan pun sangat kuat. Mudah-mudahan pertemuan peton atau satuan seperti ini adalah satuan yang sangat sukses dari sisi ekonomi dan termasuk kerukunan dalam rumah tangga. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan Anda jelas. Kemudian kalau ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Sekali lagi dalam setiap akhir yang saya sampaikan, mudah-mudahan barangkali ada ucapan dan penyampaian yang salah kepada kita semua. Sekali lagi kepada kita semua, Allah memberikan ridho dan ampunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.